Oke, halo Maxian, kembali lagi ya kita ke Market Outlook yang seperti biasa setiap minggu kita mengeluarkan tentang Outlook pasar saham maupun pasar forex ya setiap minggunya. Dan pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Ananda Marwanaya Putra sebagai analis Maxco ya, khususnya terhadap saham. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan Outlook di tahun 2023 ini. Ya, apa saja yang harus kita fokuskan terhadap US stock khususnya ya teman-teman ya. Karena memang di Maxco kita menyediakan produk-produk stok khususnya di US stock ya yang ada 32 perusahaan terbaik tentunya kami sediakan untuk teman-teman bisa investasikan atau bahkan di tradingkan. Oke, kita mulai dari sisi market outlook tahun 2023 di sini ya. Apa saja yang bisa kita fokuskan terhadap sektor-sektor yang ada di US stock. Sebelum kita beranjak ke apa-apa saja yang harus kita fokuskan, kita harus throwback terlebih dahulu ya, masa di tahun 2022, yang mana di bulan April lalu ya, kita dikejutkan dengan adanya geopolitical issue ataupun war ya antara perang Rusia dan juga Ukraina teman-teman ya, yang mana membuat hampir keseluruhan indeks yang ada di negara-negara di dunia ini jatuh teman-teman ya, apalagi di indeks Rusia serta yang ada di indeks Ukraina teman-teman. Nah, bagaimana dampaknya terhadap US Index? Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini merupakan gabungan dari 3 indeks ya, ada S&P 500, ada Dow Jones, dan juga ada Nasdaq teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat setelah perang Rusia dan juga Ukraina di sini terlihat penurunan signifikan dari 3 indeks yang ada di Amerika ini teman-teman ya. Dan dengan adanya perang ini ya menyebabkan apa teman-teman? Angka inflasi di negara Amerika itu naik signifikan. Karena apa? Yang penyebabnya dikarenakan harga energi yang langsung melonjak signifikan karena demand terhadap energi itu sangat dibutuhkan ketika terjadi peperangan ya. Salah satu energi ataupun komoditas yang naik signifikan yaitu adalah oil dan juga gas ya, karena memang oil itu sangat dibutuhkan untuk membuat senjata dan juga untuk mengoperasikan kendaraan-kendaraan militer mereka, sehingga ya kebanyakan demand serta supply-nya ini berkurang ataupun tetap di area situ-situ saja ya teman-teman ya, itu membuat harga energi ya mau tidak mau itu naik signifikan, sehingga ya harga BBM di hampir keseluruhan negara di dunia ini langsung naik signifikan ya. Dengan harga BBM naik, uang beredar di masyarakat semakin banyak, itu yang menyebabkan angka inflasi di negara Amerika itu kembali naik signifikan teman-teman ya. Dan untuk pertama kalinya dari sisi Bank Sentral Amerika itu setelah tidak lama menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point ya, di bulan Mei kemarin ya, itu Amerika mulai menaikkan suku bunga untuk menahan laju inflasi ya teman-teman ya. Dan memang dari sisi kenaikan suku bunga tersebut lagi-lagi membuat indeks US itu ya terlihat turun kembali teman-teman. Karena apa? Ada outflow ataupun uang keluar dari indeks itu menuju ke deposito ataupun pada kasus ini yaitu adalah mata uang US dolar teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya dari grafik yang sudah saya cantumkan di sini ya. Karena memang penurunan yang terjadi ini sangat signifikan teman-teman, dan peak-nya inflasi di negara Amerika itu jatuh pada bulan Agustus ya, yang mana pada saat itu angka inflasinya tertingginya itu di angka 9,1% ya, dan menyebabkan ya dari sisi Amerika harus menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point selama 4 bulan berturut-turut teman-teman. Lagi-lagi hal ini menyebabkan US dollar yang sebelumnya ini bergerak secara flat ketika pandemi ya, namun di tahun 2022 kemarin menjadi aset dengan year to date ataupun return on investment terbaik ya. Seperti itu. Dikarenakan memang angka suku bunga ataupun deposito kalau teman-teman taruh uang ke US dollar itu sangat signifikan returnnya teman-teman ya, 4-5% seperti itu ya. Hingga pada akhirnya the Fed itu mulai untuk melakukan pivoting ataupun merubah kebijakan ya, yang sebelumnya menaikkan 75 basis point di bulan Desember kemarin ya, itu sudah mulai pivoting ke angka 50 basis point. Hal ini mulai menunjukkan yang sebelumnya ini indeks turun dengan signifikan mulai bergerak ataupun mulai recovery ya, walaupun belum menunjukkan tanda-tanda kenaikan, tapi sudah mulai ada sideways ataupun masa akumulasi oleh
big money seperti itu, dikarenakan memang outflow terjadi kembali terhadap US dollar di akhir tahun, itu mulai mengalir kembali ke resiko ataupun aset yang beresiko seperti indeks maupun saham ya. Dan GDP Amerika di sini kuartal-kuartal pun ini bisa dikatakan tidak terlalu buruk ya, masih di angka yang positif yaitu sekitar 2,6%. Dan angka inflasi di bulan Desember kemarin itu turun hingga ke 7,1%. Seperti itu teman-teman. Jadi memang tahun 2022 bisa dikatakan tahun yang berat untuk kita sebagai investor saham ya, karena memang aksi yang diawali dengan perang, harga komoditas yang tinggi, dan juga inflasi yang tinggi itu membuat beberapa sektor sangat terdampak dengan kenaikan suku bunga tersebut ya. Dan ini merupakan year to date bagi beberapa indeks yang ada di Amerika ya, yang mana Dow Jones di sini ditutup minus 8,6%, S&P 500 minus 18,3%, dan Nasdaq di sini dengan dampak yang sangat tertinggi ya, yaitu minus 30,9%, dengan sektor ataupun perusahaan yang mengalami penurunan yang signifikan yaitu dipegang oleh Tesla ya, dengan secara year to date-nya itu hampir minus 70% teman-teman ya, jika dibandingkan dengan all-time high-nya. Serta dari sisi perusahaan Meta dan juga perusahaan Alibaba juga termasuk 3 perusahaan yang terburuk ya secara kinerjanya di tahun kemarin ya. Oke, lalu apa-apa saja yang harus kita fokuskan di tahun ini teman-teman ya, di tahun 2023 ini, karena perbedaan dari tahun 2022 hingga tahun 2023 ini saya lihat ya, itu dikarenakan hawkish dalam kebijakan moneter ya, yaitu agresivitas bank-bank sentral itu terlihat sudah mulai menurun dalam menaikkan suku bunga ya di tahun ini, dikarenakan memang angka inflasi itu sudah mulai mereda ya, dikarenakan angka suku bunganya yang sudah mulai sampai peak-nya teman-teman ya. Dan bisa kita lihat ya dari grafik yang diproyeksikan oleh TradingView di sini ya, dari sisi US angka interest rate-nya ini sudah naik hampir 425 basis point ya, sehingga menyebabkan angka inflasinya sudah turun teman-teman ya. Dan selanjutnya itu ada euro ya. Euro sudah naik 200 basis point ya, yang menyebabkan angka inflasinya pun sudah mulai melandai ya. Memang dikarenakan obat dari angka inflasi ini itu adalah untuk menaikkan suku bunga ya. Jika teman-teman ingin menaikkan suku bunga ya, maka akan menyebabkan angka inflasinya itu mulai mereda ataupun mulai melandai teman-teman ya. Dan jika dilihat juga dari sisi negara lainnya yaitu Inggris ya, sudah menaikkan 275 basis point di tahun 2022 ya. Dan terakhir ini salah satu bank ataupun negara yang dengan kebijakan moneter yang berbeda yaitu adalah China ya. Yang mana China di sini malah menurunkan ataupun interest rate-nya ataupun suku bunga ini masih dalam keadaan minus ya 15 basis point ya, karena dari sisi angka inflasinya itu tidak seperti negara-negara seperti Inggris, Euro area maupun Amerika ya. Angka inflasinya itu bisa dikatakan masih standar ataupun masih dalam keadaan yang rendah ya. Ini yang menyebabkan masih suku bunga masih di angka yang minus 15 basis point seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman ya, kita melihat dari sisi GDP projection global di sini teman-teman ya. Untuk apa kita mengetahui GDP projection global di sini ya? Agar hal ini itu digunakan untuk investor teman-teman, melihat uang yang mereka gunakan ataupun uang yang mereka miliki ini ditaruh di negara mana yang bagus, karena GDP ini memproyeksikan perekonomian di suatu negara itu selama 1 tahun ya. Jadi tidak heran kalau misalnya GDP kita Indonesia itu kuat karena memang ekspor kita itu masih cukup tinggi ya dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika maupun Euro area. Nah, di sini sudah ada projection dari 3 organisasi ya teman-teman ya. Ada dari IMF, OECD, dan juga World Bank ya. Nah, bisa kita lihat ya, negara kita Indonesia itu angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan China dan juga negara-negara maju lainnya ya. Tapi tetap dipegang oleh negara India teman-teman. Dan kalau teman-teman ketahui ya, bursa indeks di India itu menjadi bursa dengan return on investment terbaik di tahun 2022 ya. Karena apa ya, memang dari sisi GDP-nya ini ya dikatakan tertinggi di tahun 2022 kemarin. Makanya tidak heran jika India ya itu menjadi bursa terbaik teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan Amerika? Amerika dan juga Eurozone ataupun zona Euro area teman-teman ya, ini berpotensi untuk di tahun 2023 ini ya, itu masuk ke dalam zona resesi teman-teman ya. Kenapa saya bisa berani bilang
masuk ke dalam zona resesi karena memang kenaikan suku bunga yang signifikan ya itu bisa menyebabkan resesi teman-teman, karena ya tingkat perlambatan ekonominya itu probabilitasnya itu cepat terjadi ataupun persentasenya itu bisa cepat kenaikannya. Tapi dengan terjadinya resesi itu bisa menjadi obat untuk kenaikan inflasi yang sangat tinggi. Karena apa? Karena ekonomi di situ sudah mulai melambat ya, tingkat orang untuk spend money itu mulai berkurang jauh ya, sehingga yang sebelumnya uang beredar itu sangat banyak, tapi dikarenakan negaranya sudah resesi ya, peredaran uang tersebut lambat laun berkurang sangat signifikan karena spend money-nya sudah sedikit dan juga income dari orang itu jauh menurun teman-teman, seperti itu. Jadi resesi itu diibaratkan dengan obat demam teman-teman ya. Jadi angka inflasi itu seperti suhu yang ada di badan kita ya, semakin tinggi hingga sampai peak-nya disebut dengan resesi, dan mulai menurun suhunya tersebut. Nah, itulah dampak dari resesi tersebut, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi teman-teman untuk mengetahui GDP projection global di sini ya, negara yang masih dilihat oleh beberapa investor ya, ini seperti Indonesia, India ini mesti menjadi top untuk negara-negara menjadi investor lah ya, ini yang dituju oleh investor, seperti itu. Lalu kita lihat ya, sektor komoditi di sini karena tahun 2022 bisa saya katakan menjadi sektor terbaik di tahun 2022 ya, baik itu sahamnya ataupun harga oilnya ataupun harga energinya ya. Dan kita lihat ya, crude oil di sini naik signifikan hingga ke area 110 lebih ya di tahun 2022, dan di forecasting di tahun 2023 ini akan bergerak di range area 80 hingga 90 dolar per barel ya. Lalu ada batu bara yang sejarahnya itu tidak pernah menyentuh 400 dolar per ton ya, di tahun 2022 dengan adanya perang Rusia dan juga Ukraina, harga batu bara itu bisa menyentuh angka 400 dolar per ton. Namun estimasi kami di tahun 2023 ini ya, harga coal itu akan berada di range area 160 hingga 170 dolar per ton. Ya, begitu juga dengan CPO itu akan bergerak di range area 4.000 hingga 5.300 ringgit Malaysia per ton ya. Dan juga ada komoditas yang lain seperti nikel ya, yang kami estimasikan akan bergerak di area 24.000 hingga 25.000 dolar per ton. Dan emas ataupun gold di sini tahun 2023 ini akan menjadi salah satu aset yang akan dituju oleh pasar karena return on investment dari US dollar yang sudah mulai menurun ya, orang akan mulai berpindah terhadap aset safe haven yang lain, yaitu adalah gold, karena gold di sini bisa saya proyeksikan saat ini sedang under value ya, dan forecasting kami di tahun 2023 ini akan bergerak di range area 1.800 hingga 1.900 dolar per TOZ-nya ya, dan juga kertas itu akan bergerak di range area 250 hingga 260 dolar per tonnya ya. Seperti itu. Nah, outlook kami tentang oil dan juga gas ya di tahun ini itu masih tetap bullish ya, dikarenakan konflik Rusia dan juga Ukraina yang masih belum mereda, harga acuan yang masih tetap tinggi ya, dan permintaan serta OPEC Plus itu masih maintenance production-nya terhadap oil di seluruh dunia ini. Adapun resikonya jika teman-teman ingin trading ataupun invest di sektor oil dan juga gas, ini ada perkembangan energi terbarukan ya, ketakutan masyarakat terhadap resesi sehingga menyebabkan pabrik-pabrik itu meliburkan ataupun terdampak demand-nya ya, sehingga berkurang demand terhadap oil ya, ketakutan orang terhadap resesi, dan juga terakhir musim dingin yang telah usai. Karena kalau misalnya musim dingin udah beres ya, demand terhadap batu bara itu pasti akan berkurang signifikan teman-teman ya. Dan terakhir di sini kami akan memproyeksikan portfolio manajemen yang akan kami laksanakan di sini ya, yaitu kami akan meletakkan uang kami sebanyak 3 sektor ya, yang mana di sini kami kategorikan high risk stock 10-20% dari portfolio kami ya, yang mana high risk stock itu kami kategorikan adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi, lalu sangat tergantung dengan ekspor ya, dan juga tergantung dengan perubahan mata uang ya. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi ya.
Lalu ada moderate restock di sini ya. Kami kategorikan 50-70% dana kami akan kami taruh di moderate restock ya. Yang mana moderate restock di sini kategorinya adalah hutangnya itu masih teracceptable ya. Kalau misalnya teman-teman belajar debt of equity ratio, itu hutangnya berada di kisaran 1 sampai 2 kali ya. Lalu tidak terlalu berpengaruh terhadap ekspor dan juga prospek kedepannya masih bagus ya. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan teknologi ya yang lebih khususnya adalah perusahaan Apple, ya, Amazon, serta Google itu masih menjadi moderate restock bagi kami ya. Dan juga terakhir low restock ya, kami akan taruh 20-30% dari portfolio ya, yang mana hutangnya rendah, lalu strong cash flow ya, dan juga tidak terlalu berpengaruh terhadap currency exchange ya. Contohnya adalah perusahaan yang bergerak di sektor consumer good ya, seperti Procter & Gamble ya, lalu ada Coca-Cola dan juga perusahaan-perusahaan consumer good yang lainnya seperti itu. Oke. Mungkin itu saja ya outlook untuk minggu ini dan di tahun 2023 ini. Jika teman-teman ada yang bingung ataupun ingin bertanya, silakan kita komentar di kolom komentar di bawah ya. Silakan kalau teman-teman ingin bertanya, silakan nanti akan kami jawab dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Akan senang juga kalau akan kami jawab ya. Mungkin di sini bisa menjadi insight baru untuk teman-teman agar teman-teman bisa mendapatkan pundi-pundi dan opportunity cuan di tahun 2023 ini. Oke, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe kepada YouTube channel Maxco Futures agar kami bisa mendapatkan dan juga termotivasi untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Kami tutup. Terima kasih semuanya.